Shalom Bapak Ibu, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah. Bersyukur sekali kita dipertemukan dalam ibadah hari ini. Tadi rasa hari ini kita telah memasuki hari terakhir di bulan Januari. Di awal tahun sudah begitu banyak bencana yang terjadi. Pandemi pun tak kunjung berakhir. Masa depan kita tak ada yang pasti. Namun satu hal yang pasti, bahwa jika kita hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka kita akan sanggup untuk menghadapi semuanya. Mari bersama-sama kita mau hidup bagi Kristus, agar kita dimampukan untuk mengasihi yang Ia kasihi dan melakukan apa yang ingin kita kerjakan. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus, ku mau hidup bagi Kristus, ku mau hidup bagi Kristus, ku mau hidup bagi Kristus. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdiri di hadapannya, berdiam diri di hadapannya. Ibadah pada hari ini dimulai dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mengikut Kristus tak berarti hidup kita selalu mulus. Mungkin saat ini kita tidak mengetahui apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi jika kita memiliki iman, maka kita akan dapat bertahan. Mari bersama-sama kita mau menjadi umat yang mencintai Tuhan, sebab Ia telah terlebih dahulu mencintai kita.
tempat yang indah kami menuju Sion, Sion, indah kota Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih bernafas, itu adalah hanya karena anugerah-Mu. Kalau kami masih bisa beribadah kepadamu hari ini, itu pun hanya karena kemurahan hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Walaupun kami tahu di depan kami, tantangan begitu banyak, yang mungkin menggentarkan kami, yang mungkin melemahkan kami. Tapi Engkau berkata, di dalam kelemahan kamilah kuasa-Mu menjadi sempurna. Ya Tuhan, ajar kami untuk boleh senantiasa mengandalkan-Mu menjadi kekuatan kami. Saat ini kami datang Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang mau berkati, biarlah Engkau boleh disenangkan lewat ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat sekalian, Daud dalam Mazmur 40 mengatakan, banyak hal yang telah Tuhan lakukan, perbuatannya yang ajaib, maksudnya untuk kita, rancangan yang begitu indah untuk hidup kita. Tak ada yang melebihi Dia. Sungguh kita bersyukur karena kita telah mengenal Yesus. Sebab dengan mengenal Yesus, walaupun di dalam hidup kita masih ada tangisan dan air mata, tapi hati kita akan selalu ada sukacita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kenal Yesus, hatiku senang, di dalamnya hidup manislah. Mari kita mengaminkan pujian ini. Kenal Yesus, hatiku senang, di dalamnya hidup manislah ku diubah. Jauh dari dosa, hatiku senanglah. Sungguh senang, meski ada air mata. Di dalam Yesus, hatiku senanglah. Hidup baru, sungguh ku senang, di dalamnya lebih manislah ku diselamatkan olehnya. Hatiku senanglah. Sungguh senang, meski ada air mata. Di dalam Yesus, hatiku senanglah. Ya tebusku, hatiku senang, di dalamnya hidup manislah ku berjalan menuju surga. Hatiku senanglah, Hatiku senanglah. hatiku senanglah, hatiku senanglah. Kita sebagai manusia yang berdosa, kita layak menerima hukuman. Namun Kristus dengan kerelaannya memberikan kasih-Nya yang tanpa syarat itu, agar dosa kita dapat diampuni. Bapak Ibu jemaat sekalian, apakah sepanjang hidup kita yang mungkin diberkati Tuhan dengan begitu melimpah, pekerjaan, usaha, keluarga yang begitu baik, begitu lancar, apakah itu membuat kita bersyukur kepada Tuhan dan malah mencari Dia? Atau justru kita semakin jauh dengan kesibukan-kesibukan kita menjauhkan diri dari Tuhan? Atau kita yang sedang mengalami kesulitan dan beban berat, apakah itu malah membuat kita mencari Tuhan lebih lagi? Atau justru kita melepaskan genggaman tangan-Nya? Mari kita mau memandang kepada salib-Nya. Kita mau mengaku dosa-dosa kita. Kepala yang tertunduk, oh Yesus Tuhanku. Ku
jemaat saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Mazmur 51 ayat 3 berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh menggumulkan dosa-dosa kita. Dan janganlah kita mengulangi kembali dosa yang sama. Ya Tuhan, yang Kau tanggung, yaitu salahku. Dosaku yang Kau tanggung di kayu salib-Mu. Ya Tuhan, yang Kau tanggung, yaitu salahku. Dosaku yang Kau tanggung di kayu salib-Mu. Oh, kasihanilah aku yang harus dicerah. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu, pada saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Tuhan Allah kita yang agung, Tuhan kita yang mulia, yang layak menerima segala sembah dan puji kita kepada Dia. Kita mau mengakui dosa kita di hadapan Dia. Mari kita ambil waktu sejenak berdoa pribadi, datang di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Bapa di surga Tuhan, pada saat ini Tuhan kami datang di hadapan Engkau Tuhan, dengan segala keberadaan diri kami. Kami mau mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak menghendaki kami terus hidup dalam dosa-dosa kami. Tuhan menghendaki kami hidup kudus dan berkenan kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, dosa membuat kami jauh daripada Engkau Tuhan. Dosa mendukakan hati Engkau Bapa. Dosa sering menghalangi pertumbuhan iman kami. Dosa sering menghambat berkat-berkat Tuhan bagi kami. Namun kami bersyukur Tuhan, Tuhan juga berjanji senantiasa menyediakan anugerah, memberikan pengampunan kepada kami. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan Engkau. Kami mohon Tuhan mengampuni akan dosa-dosa kami. Tuhan kembali memperbaharui hidup kami Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan menjalani kehidupan kami hari demi hari. Sehingga kami belajar lebih lagi hidup berkenan dan hidup menyenangkan hati Engkau. Karena itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas anugerah Tuhan yang senantiasa tersedia bagi kami. Anugerah Tuhan yang begitu besar, yang terus menolong kami. Sehingga dalam dosa-dosa kami boleh datang di hadapan Engkau. Dan kami mendapatkan pengampunan daripada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa besar berkat anugerah pengampunan dosa kepada kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 3 dan 4 mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Rahmat Yesus indah. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa, bersandarkan kuasa-Nya, ku jadi milik-Nya, ku diberi sentosa-Nya, dan
yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celahku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Puji nama Yesus yang terindah. Mari kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Manusia tak akan dapat menemukan Allah kalau bukan Allah yang terlebih dahulu mencari kita. Karena itu betapa bersyukurnya kita. Lalu apa untungnya kita mengenal Allah? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mau siapkan telinga dan hati kita, agar hati kita boleh seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan, bertumbuh dan melakukannya dalam hidup kita. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan telah kurasakan indahnya kasih-Mu. Ku rasakan indahnya kasih, Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untuk. Jemaat saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena
hidup bagi Kristus. Bagi Kristus. Tuhan, itulah kerinduan kami bahwa seluruh hidup kami ingin letakkan di hadapan Tuhan dan kami persembahkan kepadamu. Tapi kami tidak mungkin punya hidup yang sepadan dengan apa yang Kau inginkan kalau kami sendiri tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami memohon Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memampukan kami memahaminya dengan baik, supaya sekali lagi kebenaran firman-Mu boleh memperbaharui hidup kami. Dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini kiranya Tuhan tolong, supaya apapun yang Dia sudah persiapkan itu boleh dibagikan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengan tetap berdiri kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 22 ayat 21 sampai 29, bagian firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk menjadi perenungan kita bersama pada hari ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara, Ayub 22 ayat 21 sampai 29. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Silakan duduk. Saudara, kemungkinan besar hampir semua orang dalam hidupnya pernah merasakan apa yang seringkali disebut sebagai sebuah, kita bisa katakan fitnah gitu ya. Kepada kita dikatakan sesuatu yang kita sesungguhnya tidak lakukan. Ya, itu namanya apa? Fitnah atau apalah itu namanya, tuduhan. Ya. Yang jelas ketika orang mengatakan sesuatu dan kita tidak melakukannya dan orang itu tetap mengatakannya kepada kita, maka bayangkan apa kira-kira yang akan kita lakukan, saudara-saudara. Mungkin kita bisa saja bangkit berdiri dan membela diri kita sedemikian rupa. Coba kita bayangkan kira-kira respon kita apa. Atau mungkin juga kita bukan hanya membela diri kita bukan hanya bangkit membela diri kita, tapi kita juga bangkit dan kemudian kita mengajak orang lain untuk membela kita juga. Atau bisa jadi kita hanya duduk, terdiam, gak bisa berkata apa-apa, dan membiarkan tuduhan-tuduhan itu, suara-suara itu, akhirnya berlalu sedikit demi sedikit. Saudara, yang jelas ketika seseorang mengatakan sesuatu yang kita tidak lakukan, dan tapi orang itu terus mengatakannya kepada kita bahwa kita melakukannya, maka itu tentu menyakitkan hati kita. Itu seperti derita batin yang bisa menghancurkan diri kita dari dalam, saudara-saudara. Nah, Ayub dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya yang mulanya datang untuk mengunjungi dia, untuk menghibur dia, menemani dia yang sedang menderita, yang berduka karena kehilangan banyak dalam hidup dia dalam waktu yang sangat singkat. Tapi kemudian satu demi satu sahabat-sahabatnya ini tidak bisa tahan untuk diam saja. Satu demi satu mereka mulai berbicara. Mereka mulai mengingatkan bahwa tidak mungkin orang itu menderita kalau dia tidak melakukan apa-apa. Lalu mereka mulai mendesak bahwa mungkin Ayub melakukan dosa.
Mereka mendesak supaya Ayub mengakui bahwa pastilah ada dosa di dalam dirinya sehingga ia menderita seperti itu. Tapi kemudian saudara-saudara, Ayub bertahan. Dia mengatakan dia tidak demikian. Dia tahu bahwa Allah berkuasa. Tapi saat itu dia tidak tahu kenapa Allah membiarkan dia ada dalam kondisi menderita seperti itu. Jadi saudara, mulai dari pasal 3 dan seterusnya sampai pada pasal yang kita baca ini, babak demi babak teman-teman Ayub ini mengkritik Ayub habis-habisan. Dan pasal yang kita baca ini adalah pernyataan yang diangkat oleh Elifas. Dengan brutal dia menuduh Ayub telah berlaku sewenang-wenang kepada saudara-saudaranya. Merampas pakaian orang yang melarat katanya. Tidak menolong orang yang haus dan yang lapar. Memperlakukan tidak adil kaum janda dan yatim piatu katanya. Elifas yakin sekali bahwa penderitaan Ayub ini dikarenakan Ayub itu sudah berbuat salah. Padahal tidak demikian saudara. Kita tahu Allah menyebut Ayub sebagai orang yang paling saleh dan paling jujur di antara semua orang di muka bumi. Elifas mengajak Ayub untuk menyerahkan dirinya kepada Allah. Di ayat 21 yang tadi kita baca, dia mengatakan, berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Ini ayat yang menarik sekali saudara. Apa maksudnya berlakulah ramah? Menarik untuk disimak saudara-saudara, bagaimana terjemahan bahasa Inggris ini menggunakan kata-kata yang beragam untuk menerjemahkan ayat ini. Kalau bahasa Indonesia cuma satu ya, berlakulah ramah. Nah, kita bisa berpikir berlakulah ramah kayak deket gitu, ramah ya, bisa ngobrol dengan hangat dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Inggris ada beberapa terjemahan yang berbeda. NIV menggunakan kata submit to God and be at peace with Him. Di sini menggunakan kata submit, serahkan diri. ESV menggunakan agree with God and be at peace. Agree, kamu harus sepakat, kamu harus sejalan dengan Tuhan. Terjemahan lain ada juga mengatakan obey God and be at peace with Him. Taatilah Dia. King James Version lebih unik lagi, dikatakan acquaint now thyself with Him and be at peace. Acquaint itu artinya perkenalkan dirimu, terbukalah. Ya, kalau kita sebut acquaintance itu artinya biasanya orang yang kita kenal, orang yang kita punya pengetahuan tentang dia cukup banyak ya, sehingga kita bisa merasa dekat. Nah, saudara-saudara, penggunaan kata dalam bahasa Inggris yang beragam ini tentunya memperlihatkan kekayaan dan kedalaman makna tentang apa artinya ada dalam relasi dengan Allah itu. Apa artinya acquaint gitu with Him? Ini adalah suatu relasi yang memperlihatkan bahwa kita memiliki pengetahuan, kita memiliki pengenalan tentang Allah. Tetapi tentunya memiliki pengetahuan tentang Allah itu beda dengan mengenal Allah. Ini bukan bicara tentang memiliki pengetahuan, tahu banyak konsep, tahu banyak doktrin, tahu argumentasinya, tahu bagaimana melakukan apologetnya dan sebagainya. Tapi ini bicara tentang mengenal Allah. Artinya ketika kita mengenal Allah, maka kita sebenarnya sedang berjalan bersama-sama dengan Dia. Kita sedang membangun satu relasi. Kita ada dalam relasi yang intim dengannya. Kita menyerahkan diri, kita sejalan, kita agree with Him. Sepakat dengan Allah, sepadan dengan apa yang Allah mau. Bukankah begitu kalau kita ada dalam relasi dengan siapapun itu dalam hidup saudara? Untuk mengenal seseorang kita harus hidup bersamanya. Kita harus menjalani hidup bersamanya. Kita harus ada dalam relasi yang dekat. Baru kita bisa mengenal dia juga dengan intim. Dan bahkan kita bisa mengatakan kita tidak bisa hidup tanpa dia. Begitu juga ketika kita mengenal Allah. Maka kita harus ada dalam relasi yang intim dengan dia. Dia seharusnya ada dalam setiap musim hidup kita. Dalam suka, dalam sedih, dalam kemenangan, ataupun dalam kegagalan. Nah, saudara, Elifas mengatakan ini kepada Ayub karena dia berpikir gak mungkin Allah membiarkan semua penderitaan ini yang dialami oleh Ayub ini kalau bukan karena dosa-dosa Ayub. Ini pasti Ayub punya banyak dosa. Elifas minta Ayub kembali kepada Allah. Ayo bertobat, ngaku dosa-dosamu.
Saudara, ini mungkin ajakan yang indah sebenarnya, ajakan yang hebat sekali, maksud yang baik. Tapi seperti orang, bisa dibayangkan gini, seperti orang yang memberikan obat yang hebat, tapi kepada pasien yang salah. Good message, but for wrong person. Pesannya bagus, ajakan Elifas itu bagus, tapi nggak cocok sama Ayub. Great medicine, but for wrong patient, kira-kira begitu. Saudara, dalam Alkitab, suatu pertobatan harus didahului oleh membuka diri kepada Allah memang. Ya, membuka diri, berserah kepada Allah. Dan Elifas memberikan tahapan bagaimana pertobatan itu harus terjadi. Pertama, membuka diri kepada Allah, itu di ayat 21. Kemudian terima apa yang diajarkannya dalam firman-Nya, ayat 22. Lalu menjauhkan diri dari kecurangan, ayat 23. Lalu membuang semua prioritas dan keterikatan kepada harta dan segala materi, ayat 24 dan ayat 25. Ini pesan yang bagus sekali. Dalam Alkitab, saudara, kita tahu pertobatan juga merupakan perubahan dalam hati dan pikiran. Jadi bukan perubahan yang sekedar menjauhi perbuatan salah, menjauhi perbuatan dosa, menjauhi perbuatan jahat. Tetapi harus ada perubahan dimulai dari hati dan pikiran yang terlebih dahulu diubah. Sehingga itu kemudian menuntun kepada seluruh sikap, bahkan keseluruhan hidup kita. Saudara, orang seperti apakah ya orang yang mengenal Allah? Orang yang berjalan bersama-sama dengan Allah itu seperti apa? Orang yang acquainted himself dengan Allah itu seperti apa, saudara? Saya jadi ingat dengan catatan Alkitab yang memperlihatkan orang yang bergaul akrab dengan Allah. Ya, di dalam kitab Kejadian, siapa dia? Henokh. Saya sedikit ngomongin tentang Henokh. Henokh berumur 365 tahun. Tapi Henokh tidak dikatakan mati katanya. Ya, di antara begitu banyak daftar, hanya dia yang dikatakan dia hidup, tapi kemudian dikatakan dia tidak mati, tapi dia diangkat oleh Allah. Nah, saudara, kenapa dia diangkat oleh Allah? Begini lengkap keterangannya, dikatakan gini. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat Allah. Saudara, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Di dalam Kejadian pasal 5 dijelaskan bagaimana dia, apa yang dimaksud dia hidup bergaul dengan Allah. Itu dijelaskan dengan kata berjalan dengan Allah. Jadi Henokh berjalan dengan Allah 300 tahun katanya. Bayangkan saudara, 300 tahun. Dulu waktu saya masih pelayanan full time di tengah-tengah jemaat, saudara, sebelum saya full time di STT Amanat Agung. Setiap kali perjamuan kudus, saudara-saudara, biasanya ada jemaat yang sudah berumur, yang sudah lanjut usia, tidak bisa melakukan perjamuan kudus di gereja. Jadi kami, hamba-hamba Tuhan, pergi mengunjungi ke rumah-rumah. Jadi kita melakukan perjamuan kudus itu melayani perjamuan kudus di rumah-rumah. Saudara-saudara, kalau saya melihat opa, oma, udah umur 80 tahun, nampaknya mereka lelah sekali, ya. Kadang-kadang mereka tidak bisa mengingat nama anak-anaknya, mereka juga tidak bisa lagi mengingat hari apa itu. Tapi saya bisa merasakan bahwa betapa panjangnya hidup mereka. Mereka sudah melalui masa Belanda, masa Jepang, zaman kemerdekaan, pergolakan PKI, Marari, banyak sekali, saudara, yang sudah mereka lalui. Jadi nampaknya panjangnya hidup itu bisa membuat orang bisa sangat lelah sekali. Kadang saya terbawa pikiran, ya, sampai rumah saya memikirkan betapa panjangnya hidup itu. Betapa panjangnya dan betapa banyaknya penderitaan yang dia sudah lihat. Betapa banyaknya kejahatan yang sudah mereka lihat juga. Itu kan pasti sesuatu yang tidak mudah, melihat berbagai bentuk kejahatan. Saudara, bayangkan di zaman Henokh itu hidup orang bisa sampai 900 tahun, saudara. Berbagai macam dosa dan segala perkembangan dosanya, perubahan berbagai bentuknya terus berganti-ganti dan dia melihat itu. Henokh dikatakan berjalan dengan Allah 300 tahun. Berjalan di sini menunjukkan suatu relasi yang intim dengan Tuhan. Ini bukan seperti orang naik mobil bareng-bareng tapi diam-diam saja gitu. Atau bukan seperti orang kalau saudara naik pesawat, ya, kita udah lama gak naik pesawat, saudara. Kalau naik pesawat di sebelah kita sama-sama satu pesawat, 100 orang tapi kita diam-diaman dengan orang sebelah kita. Bahkan kadang kita tidak suka kalau orang sudah mulai mengajak kita membuka percakapan dengan kita. Bukan seperti itu. Ini adalah penggambaran betapa dekatnya relasi Henokh dengan Allah. Henokh menjalani hidup yang intim, dia mengenal Allah dan hidup dalam kebenaran yang Allah ingin lihat di dalam dirinya. Itulah pola hidup yang membuat Henokh kemudian menjadi orang yang extraordinary di zamannya.
Saudara, apa yang terjadi pada orang yang dekat, orang yang terbuka, orang yang intim dengan Allah ini? Elifas mengatakan kepada Ayub bahwa kalau kamu membuka dirimu terhadap Allah dan berdamai dengan Allah, maka engkau akan memperoleh keuntungan, katanya. Apakah yang dialami orang yang membuka dirinya kepada Allah ini? Elifas menguraikan betapa hebatnya hidup di dalam damai dengan Allah itu. Ayat 25 dikatakan Allah akan menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Ayat 26, Allah akan bersenang-senang. Engkau akan bersenang-senang karena Allah yang Maha Kuasa. Ayat 27, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Ayat 28, akan tercapai maksudmu. Cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Ayat 29, Allah akan menyelamatkanmu. Wow, ini pernyataan yang dahsyat sekali, saudara. Ini hebat sekali. Betapa hebatnya orang yang berjalan dekat dengan Allah, berelasi intim dengan Allah. Betapa hebatnya orang yang bertobat dan berbalik kepada Allah. Hidup yang begitu hebat sekali. Tapi sekali lagi saya katakan, saudara, ini adalah obat yang hebat yang dikatakan oleh Elifas kepada Ayub. Great medicine, but for wrong passion. Kepada pasien yang salah. Tapi bagaimanapun juga Allah memakai perkataan Elifas untuk berbicara kepada kita sekarang. Kepada kita sekarang. Mungkin Elifas mengatakan semua ini dengan latar belakang pemikiran zaman itu. Yang memahami bahwa Allah memberikan keuntungan. Allah memberikan reward kepada orang-orang yang taat kepadanya. Dan memberikannya dalam bentuk hal materi atau keuntungan. Atau ketentraman yang bersifat fisikal. Kedamaian yang bersifat lahiriah. Tapi kita membacanya saat ini dengan pemahaman yang lebih dalam. Kita membacanya dengan cara yang berbeda. Kita tahu bahwa pengenalan kita akan Allah tidak mungkin terjadi di luar Kristus. Hanya ketika kita menerima Kristus, maka kita kembali kepada Allah dan memiliki damai yang sejati dengan Allah. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, katanya, tapi akulah yang memilih kamu. Kalimat ini diucapkan pada saat-saat terakhir hidup Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap dan kemudian disalibkan, saudara-saudara. Bukan kamu yang memilih aku, katanya. Memilih apa? Apa sesungguhnya yang bukan murid-murid yang milih tapi Tuhan yang pilih? Bukan kamu yang memilih aku untuk apa? Saudara, di ayat 14 Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku. Di ayat 14 di pasal 15 kitab Yohanes. Kamu adalah sahabatku. Jadi Kristus memilih dan menjadikan murid-murid itu sahabat. Begitu juga dengan kita. Tuhan sendiri yang menjadikan kita sahabatnya. Tetapi sesungguhnya kata sahabat di sini juga perlu dimengerti dengan lebih jelas. Karena ini tidak seperti persahabatan pada umumnya. Ayat 15 mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, kata Tuhan. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Jadi ini bukan sekedar sahabat, tetapi budak yang dijadikan sahabat. Karena sebelumnya kita dipilih jadi budak, dibeli. Jadi budak dengan harga yang mahal dan lunas. Tapi kemudian budak ini diangkat dari budak menjadi sahabat. Dia bukan cuma budak yang mengerjakan berbagai pekerjaan tuannya, tapi tuannya menceritakan isi hatinya, menceritakan rahasianya, bahkan menceritakan rencana-rencananya kepada budak ini, layaknya seorang sahabat yang berelasi dekat dan intim. Seperti itulah orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, layaknya seorang sahabat. Jadi saudara, kita ini adalah budak yang dijadikan sahabat oleh Tuhan. Bukan persahabatan yang equal sebenarnya. Bukan setara atau timbal balik seperti resiprokal begitu, bukan. Tapi ini persahabatan yang tidak setara. Hampir tidak mungkin seorang budak dijadikan sahabat oleh tuannya. Ini hanya terjadi karena sang tuan memilih budaknya dan mengambilnya di dalam kehendaknya sebagai sahabatnya. Hanya karena tuannya ini begitu mengasihi tanpa batas, unconditional, dan kemudian mengambilnya menjadi sahabatnya. Saudara, budak ini dipilih untuk bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Selamanya.
Budak ini dipilih bukan karena dia paling kuat, bukan karena dia paling gemuk di antara yang lain. Bukan karena budak ini pintar dan mampu bekerja, mampu melayani, tidak. Bukan karena dia hebat, bukan. Budak ini dipilih dan dibeli karena sang tuan ini mengasihi budak ini dengan kasih yang siapapun gak mengerti. Budak ini dipilih supaya menjadi miliknya dan tetap di dalam dia. Bukan hanya di dalam dia, bahkan di dalam kasihnya. Artinya selalu mengalami kasihnya. Artinya tidak pernah lepas dari target kasihnya. Saudaraku, itulah keuntungan yang tidak ada bandingnya. Itulah keuntungan yang sejati. Bukan yang bersifat harafiah. Bukan yang membuat kita menjadi kaya raya. Bukan yang membuat kita menjadi punya banyak harta. Saudaraku, keuntungan yang tidak ada bandingnya adalah selalu ada di dalam kasihnya. Tidak ada lagi yang lebih besar dari itu. Dalam keadaan susah dan derita, kasihnya tidak beranjak dari kita. Bahkan dalam keadaan kita merasa mungkin kita jauh, kita berpikir kita sedang jauh dari Tuhan. Tapi sesungguhnya kasihnya pun tetap ada. Bahkan tetap tersedia buat kita. Bahkan terus mencari dan menarik kita kembali. Hari ini nasihat Elifas kita baca dengan cara yang berbeda. Karena kita memiliki Kristus. Kristus adalah apa yang diketahui manusia tentang Allah. Kristus mengungkapkan seluruh karakter Allah yang paling utama dan seluruh kehidupan dan perbuatannya. Hari ini kita harus memeriksa diri kita lagi. Apakah kita sudah sungguh-sungguh berjalan bersama-sama dengan Dia? Buka diri kita kepadanya. Terimalah apa yang diajarkan Allah dan taruhlah firman-Nya di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, periksalah hati kami. Apakah kami terbuka kepadamu? Periksalah hati kami, apakah kami sungguh-sungguh berjalan bersama-sama dengan Engkau? Periksalah hati kami, apakah hati kami sungguh-sungguh selalu merindukan Tuhan di dalam hidup kami? Kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkau sudah mengambil kami menjadi sahabat-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan akan isi hati Tuhan. Engkau membukakannya kepada kami, sehingga kami bisa menjalani hidup kami sepadan dengan apa yang Kau inginkan. Tidak ada yang lebih berharga daripada hidup di dalam kasih-Mu. Itulah keuntungan yang sejati yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Membuat kita kembali merefleksikan apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah, memiliki relasi pribadi yang intim dengannya, atau hanya sekedar mengenal Dia. Minggu ini adalah minggu kelima. Mari bersama-sama kita mau memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan diakonia. Sambil memberikan persembahan, kita mau naikkan pujian. Hatiku merindukan Tuhan Yesus. Hatiku merindukan Tuhan Yesus. Hatiku merindukan Tuhanku. Meski ku tahu Tuhan di sisiku, namun ku tetap rindu wajah-Nya. Ku merindukan Yesus. Hatiku merindukan Tuhanku. Dekat padanya, mengasihinya. Hatiku merindukan Tuhanku. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Hatiku merindukan Tuhan Yesus. Ku merindukan Tuhan Yesus. Hatiku rindu pertolongannya. Ku tahu Tuhan memimpin jalanku, dan kasih-Nya tetap besertaku. Ku merindukan Yesus. Hatiku merindukan Tuhanku. Dekat padanya, mengasihi Dia. Hatiku merindukan Tuhanku.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena berkat-Mu yang begitu besar dan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk boleh berkomitmen untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami boleh memiliki hubungan, memiliki relasi yang intim dan pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami, bukan hanya sekedar dalam ibadah hari Minggu Tuhan. Tuhan, saat ini kami telah memberikan sedikit persembahan daripada berkat-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Tuhan yang mau pakai persembahan kami untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan dalam anugerah Tuhan. Kita boleh melangsungkan ibadah ini dan kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita hanya di dalam Kristus kita menjadi orang yang spesial karena kita boleh menjadi sahabat daripada pribadi Yesus Kristus. Dan di dalam Kristus kita mendapatkan kekayaan-kekayaan rohani, harta rohani, baik di dalam dunia ini maupun di dalam surga. Hanya di dalam Kristus. Kita bersyukur. Dan atas nama seluruh hamba Tuhan, Gembala GKI Sunter, Pendeta Dedi dan seluruh hamba Tuhan dan seluruh majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Ibu Astri Sinaga. Terima kasih Bu. Dan kita berdoa terus supaya Ibu terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam pelayanan sebagai dosen. Dan Bapak Gembala kita, Pendeta Dedi Wikarsa tidak bersama kita di dalam ibadah hari ini karena beliau hari ini sedang melayani di GKI Mangga Besar. Dan hari ini, minggu ini adalah minggu spesial karena ini adalah minggu kelima, sehingga setiap minggu kelima itu setiap persembahan yang dipersembahkan adalah dipakai untuk mendukung pelayanan-pelayanan diakonia yang ada di gereja kita. Dan terima kasih untuk dukungan dari Bapak Ibu semua. Dan setiap minggu kelima juga akan ada share pelayanan dari bidang diakonia. Saya persilakan ada klip. Mari kita terus mendukung pelayanan dari diakonia di gereja kita. Kita terus juga mendoakan supaya sungguh pelayanan sosial, pelayanan diakonia, gereja kita sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terus juga kita doakan dan kita hadiri, kita ikuti ibadah-ibadah. Hari Rabu ini kebaktian doa
Mari kita doakan dan kita boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari, minggu akan datang, di dalam ibadah live streaming KU1 dan KU3 yang dilaksanakan pada pukul 7 dan pukul 11. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengambil roti dan anggur, Bapak Ibu bisa datang ke gereja dan bisa mengambil yang sudah disediakan oleh bidang daripada perjamuan kudus ini. Jadi minggu depan akan ada perjamuan kudus, siapkan hati dan siapkan roti, bisa mengambil. Kalau Bapak Ibu belum mengambilnya, bisa mengambil di gereja. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam ibadah-ibadah di gereja ini atau persekutuan yang ada, Bapak Ibu bisa mengikuti, ada kebaktian sekolah minggu, dorong anak-anak cucu kita supaya mereka boleh mengikuti di dalam channel YouTube yang ada di gereja kita. Juga ada Teen Still Connected Fellowship yang diadakan setiap hari Sabtu, ada komisi wanita setiap hari Jumat, tanggal 5 minggu ini, dan juga ada pertemuan KP Komisi Kaleb pada 2 minggu depan. Mari dukung, hadiri dan doakan. Dan secara khusus Komisi Pasutri pada bulan depan, pada tanggal 20 Februari akan mengadakan persekutuan Pasutri Raya. Persekutuan Pasutri Raya yang dihadiri oleh Pasutri Senior dan juga Pasutri Junior dalam Zoom, dan akan dilayani oleh Pendeta Dedi Wikarsa, dan secara khusus ada pada momen itu ada Pasutri Got Talent. Nah, apa itu Pasutri Got Talent? Itu adalah di momen pandemi seperti ini, mari keluarga-keluarga suami istri kita boleh melakukan suatu tindakan kasih kepada suami kita, kepada istri kita. Dan mari kita videokan itu di dalam durasi 30 detik sampai 2 menit. Dan nanti pada tanggal 20 akan dipilih tuh siapa yang paling baik, ya, dan akan dapat hadiah tentunya. Oleh karena itu mari ikuti, dan ini contoh daripada video klip yang Bapak Ibu bisa buat. Iya dong. Sian-sian ai mami ma. Iya. Nih hasilnya teman, 100% oke. Nih, barbershop Dewi. Oke, mantap. Lebih jelasnya Bapak Ibu bisa lihat di Iwarta Gereja. Ya, setiap Sabtu ada pas, tetap dukung dan hadiri. Kemudian secara khusus pada bulan Februari ini akan dimulai lagi PMC, kelas pemuritan bagi pasutri, calon-calon pasutri, ya. Kelas pranikah bagi calon-calon pasangan yang akan menikah dari bulan Mei 2021 sampai bulan April 2022 bisa mengikuti kelas-kelas pranikah ini, ya, akan dimulai minggu depan. Silakan mendaftarkan diri di Tata Usaha Gereja. Kemudian ada kelas katekisasi yang akan dimulai juga pada minggu yang akan datang. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu yang akan mengikuti kelas katekisasi pada minggu yang akan datang, bisa segera mendaftarkan diri di Tata Usaha Gereja, ya, kelas katekisasi.
Dan ini kita juga akan memasuki pada bulan-bulan yang kita mempersiapkan pemilihan majelis, pemilihan penatua anggota majelis GKI Sunter pada tahun ini. Oleh karena itu, mari kita akan melihat cara kita bisa memilih ya di dalam pemilihan penatua tahun ini. Silakan ada klip. Bisa registrasi di website yang ada atau download aplikasi GKI di Play Store. Untuk selengkapnya Bapak Ibu bisa mengikuti di Iwarta GKI Sunter. Yang terakhir, buku perpuluhan sudah mulai dibagikan mulai 18 Januari yang lalu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan bisa menghubungi tata usaha gereja. Ya, bisa menghubungi tata usaha gereja. Bapak Ibu juga bisa mengambil pada saat mengambil buku perpuluhan pada saat mengambil roti dan anggur perjamuan pada minggu-minggu ini. Atau Bapak Ibu yang belum dapat bisa menghubungi tata usaha gereja. Dan jika sudah mengisi lembar komitmen, Bapak Ibu bisa menyerahkan ke gereja dengan 3 cara, yaitu melalui pos mengirimkan kepada gereja GKI Sunter. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa datang ke gereja dan menyerahkan kepada staf keuangan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa memfoto kemudian kirimkan ke WA daripada Pak Andreas dan Bu Lilian. Hanya kedua pribadi ini ya. Difoto kemudian kirim ke WA Pak Andreas dan Bu Lilian, dan jangan mengirimkan di WA gereja karena itu bersifat umum, sedangkan persembahan perpuluhan ada bersifat pribadi ya. Itu aja. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk ibadah ini dan kita akan berdoa, kemudian kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih. Di dalam anugerah-Mu ya Tuhan kami boleh memasuki minggu kelima di tahun yang baru. Dan akan mengakhiri bulan pertama di tahun yang baru ini ya Tuhan, di hari yang terakhir. Tapi yang mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau yang menolong memberkati di dalam segala pergumulan masalah, beban hidup yang dialami. Kami bersyukur karena kami mengenal Tuhan Yesus. Dan Dia adalah sahabat kami yang sejati. Dia tidak akan pernah meninggalkan kami. Dia tidak akan pernah membiarkan kami. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai terjerembab. Karena tangannya yang besar, yang kokoh itu akan menopang, mengangkat kami ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, di dalam kondisi apapun, di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sakit penyakit ya Tuhan, penderitaan, pergumulan, kesulitan dalam hidup kami tidak akan memisahkan kami daripada kasih Kristus itu, kasih Golgota itu, kasih di mana Kristus mati di atas kayu salib bagi kami semua. Oleh karena itu ya Tuhan, mau berdoa berkati setiap jemaat Tuhan dalam segala kesulitan pergumulan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberikan jalan keluar jika ada dalam bergumul, di dalam sakit penyakit, biar Engkau pulihkan dan sembuhkan ya Tuhan. Dan Engkau juga yang menolong ya Tuhan, memberkati setiap usaha pekerjaan daripada setiap jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Doksologi. Ketiganya yang esa
selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih setia, kasih yang sempurna, kasih yang tidak pernah berkesudahan daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya, dan kasih daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.